Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Setiawan, SS, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang rancangan bangun alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis programmable logic controller pada kandang tertutup. Saya Muhammad Kristen Nurwijaya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Ahmad Kristen Nuryana, Nurul Septianti, Angga Erlangga, dan Muklis Maulana Al-Fakih. Pembahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, dasar teori, pelaksanaan dan penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan menyampaikan pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, berkebun, peternak, dan nelayan. Salah satu peternakan yang hidup di Indonesia adalah peternakan ayam pedaging broiler. Bagi usaha peternakan ayam pedaging, diperlukan pemeliharaan yang lebih baik dan kontinu untuk menghasilkan ayam pedaging dengan kualitas yang baik. Banyak para peternak ayam pedaging masih menggunakan cara manual dalam memberi pakan ayam dan menjaga suhu kandang ayam. Cara manual seperti ini menjadikan pemberian pakan dan penjagaan suhu optimal kandang kurang efektif dan efisien. Maka dalam penelitian ini dirancang sebuah alat pemberian pakan dan pengatur suhu otomatis untuk ayam pedaging berbasis PLC atau Programmable Logic Controller pada kandang tertutup. Dilanjutkan oleh Angga untuk menyampaikan dasar teori. Kepada Angga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan dasar teori. Yang pertama ada PLC. PLC adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada sistem kendali proses konvensional. Yang kedua ada modul program perangkat lunak. Ladder diagram adalah bahasa program yang dibuat dari persamaan fungsi logika dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau fungsi waktu dan pemecahan. Yang ketiga ada motor DC. Motor DC adalah motor yang memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Yang keempat, H-brake. H-brake atau jembatan H adalah salah satu rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan motor DC. Yang terakhir, relay. Relay merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan pada beberapa peralatan elektronik dan di berbagai bidang lainnya. Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Angga. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nurul Satrianti yang akan membahas pelaksanaan dan penelitian. Untuk Nurul dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan dan penelitian. Di dalam pelaksanaan dan penelitian ada langkah kerja penelitian. Langkah kerja penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada gambar flowchart di samping. Yang pertama, prosesnya dimulai, lalu dilanjutkan merancang blok diagram, menentukan komponen, dan uji coba rangkaian bare block. Jika berhasil, maka akan lanjut membuat program ladder dan simulasi program. Jika tidak, maka akan mengulang kembali merancang blok diagram. Lalu dilanjutkan menggabungkan software dan hardware. Jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi membuat program ladder dan simulasi program. Jika berhasil, maka lanjut ke uji coba. Jika uji coba tidak berhasil, maka akan tetap diuji coba dan tetap diuji coba. Jika berhasil, maka akan selesai. Selanjutnya ada rangkaian alat. Rancangan alat. Rancangan alat secara keseluruhan dapat digambarkan melalui gambar 7.
Ketika tombol on diaktifkan, motor pembuka pakan dan motor konveyor secara paralel bergerak secara bersamaan selama 15 detik, sehingga pakan akan berjalan sampai pada konveyor. Setelah 15 detik, pakan berjalan pada konveyor, maka motor pembuka pakan dan motor konveyor akan berhenti. Setelah motor pembuka pakan dan motor konveyor berhenti, maka motor pembuka tutup konveyor akan bergerak membuka konveyor selama 3 detik. Setelah menunggu sekitar 1 menit, pakan selesai dimakan oleh ayam, maka secara otomatis motor penutup konveyor berjalan menutup konveyor selama 3 detik. Proses ini berjalan selama kerja ini menggunakan fungsi timer pada PLC yang sudah diprogram sebelumnya. Begitu seterusnya, proses ini akan berlangsung sampai hitungan pakan ayam habis sesuai jumlah ayam. Sedangkan pada pengatur suhu digunakan dua aktuator berupa blower pendingin dan pemanas. Blower pendingin akan hidup secara otomatis di pukul 12 WIB sampai 15 WIB dan pemanas akan hidup secara otomatis di pukul 20 WIB sampai 6 WIB. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Telah direalisasikan alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis berbasis PLC untuk ayam pedaging pada kandang tertutup. Dapat dilihat pada gambar 9, alat ini terdiri dari dua fungsi kerja, yaitu pemberi pakan otomatis berupa konveyor dan pengatur suhu otomatis berupa blower pendingin serta pemanas. Pemberian pakan otomatis berlangsung sebanyak 3 periode setiap harinya, yaitu pagi dimulai pukul 7 WIB, siang dimulai pukul 12 WIB, dan malam dimulai pukul 8 WIB. Pengatur suhu menggunakan dua aktuator. Blower pendingin hidup pada pukul 12 WIB sampai dengan 15 WIB, sedangkan pemanas hidup pada pukul 20 WIB sampai dengan 6 WIB. Pada penelitian kali ini, alat dirancang untuk memenuhi kebutuhan 50 ekor ayam pedaging. Cukup. Baik, terima kasih kepada Nurul Septrianti yang telah menjelaskan pelaksanaan penelitian, hasil dan pembahasan. Selanjutnya, terakhir untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Muklis Maulana. Untuk Muklis dipersilahkan. Baik, terima kasih. Simpulan dan saran. Simpulan. Yang pertama, terrealisasi rancang bangun alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis berbasis PLC Zen 20C1 DRDV2 untuk ayam pedaging dan kandang tertutup. Yang kedua, output dari program on-off dan fungsi timer yang dihasilkan PLC dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, hasil pakan yang disajikan alat tidak jauh berbeda dengan pakan ideal yang dibutuhkan ayam pedaging dengan percent of error rata-rata sebesar 0,313%. Kemudian ada saran. Yang pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menerapkan aplikasi-aplikasi yang lebih modern. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari solusi jika terjadi pemutusan hubungan listrik oleh PLN agar pemanas dapat tetap bekerja. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari referensi jeda waktu yang dibutuhkan ayam pedaging untuk menghabiskan makanannya. Baik, terima kasih Muklis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.